Hai, halo semua, gimana kabarnya? Hari ini saya akan menjelaskan satu web gratis mengenai Socrative. Apa itu Socrative? Socrative adalah media pembelajaran yang dapat menunjang digital lesson selama home learning atau saat home learning telah selesai. Kita cari Socrative di Google, kemudian kita pilih untuk teacher login, dan kemudian kita sign up for free. Bapak Ibu, untuk yang mencoba pertama kali, Bapak Ibu bisa memilih fitur yang gratis, sehingga kita bisa mengenal Socrative lebih dalam. Saat sign up, kita akan diminta untuk mengisi first name, last name kita, email dan confirm email, serta password dan confirm password yang akan digunakan ketika kita akan masuk kembali. Jangan lupa, confirm password dicatat. Kemudian kita akan isi negara di mana domisili kita tinggal, dan juga kita akan mengisi jenis organisasi seperti bisa education atau yang lainnya, dan organisasi namanya bisa diganti dengan nama sekolah Bapak Ibu atau kelas Bapak Ibu semua, serta kita akan mengisi peran kita sebagai teacher. Kemudian kita akan memilih fitur yang gratis untuk Socrative. Setelah kita pilih, voila, yeay, akhirnya jadi. Kita akan maju ke tahapan berikutnya, di mana kita akan mencoba untuk membuat satu quiz. Jangan lupa untuk menuliskan satu materi, judul materi yang Bapak Ibu ingin latihan soal. Saya akan mengisi sebagai mata pelajaran umum. Di Socrative ada 3 tipe. Pertama adalah tipe true and false, benar atau salah. Di sini, Bapak Ibu juga bisa mengisi jawaban yang benar dan bisa ada pilihan memberikan kepada anak jawabannya atau tidak. Setelah itu, setelah kita pilih jawabannya, jangan lupa untuk men-save-nya untuk nomor yang sudah dibuat. Setelah itu, saya akan mencoba untuk membuat tipe short answer, tapi di sini saya sengaja salahin supaya kita bisa tahu bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita salah membuat tipe soal. Ini saya coba memasukkan gambar, dan saya juga akan mencoba memasukkan beberapa jawaban pilihan, dan di situ saya sadar bahwa di situ ada kesalahan. Apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir Bapak Ibu, di sini ada fitur untuk mendelete semua soal yang kita kira salah. Setelah kita delete, kita pilih tipe yang benar untuk short answer. Dari short answer, kita harus menuliskan beberapa kemungkinan jawaban. Ada yang tulisan besar semua, ada tulisan kecil semua, atau di awalnya. Sehingga kita harus berpikir kemungkinan anak memilih. Wah, kalau begitu sulit sekali dong. Kita harus memilih jawaban anak. Jangan khawatir, setiap jawaban anak yang tidak benar, nanti di resultnya saat report ke kita akan bisa melihat jawaban anak, apakah itu sesuai atau tidak. Yang ketiga adalah multiple choice atau pilihan ganda. Di dalam pilihan ganda ini, saya akan sengaja membuat beberapa tipe agak sulit, di mana saya akan menambahkan formatting, menambahkan gambar seperti gambar di samping, serta formatting ini juga termasuk adalah menebalkan huruf, menggarisbawahi, tulisan miring dicetak miring, serta ada karakter subscript atau superscript yang biasa digunakan untuk persamaan kimia dan juga persamaan matematika. Di sini ada x kuadrat, jadi sehingga kuadratnya kita perlu superscript. Oh ya, Socrative ini adalah aplikasi di mana kita juga anak-anak bisa membuat esai. Anak-anak menulis caranya sehingga setiap anak bisa koreksi secara manual, dan hasilnya semua anak yang kita kira mencontek bisa tahu apakah dia benar-benar mencontek atau tidak. Ini ada beberapa pilihannya Bapak Ibu, dan jangan lupa memberikan jawaban yang benar dan menyimpannya kembali. Dan ini contohnya untuk nomor 10 seperti ini. Kita teruskan seperti ini. Jangan lupa ya, di subscribe dan di like. Nonton sampai habis, sehingga ini bisa berguna buat semua orang.
Ini saya akan tebalkan hurufnya. Jika Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa mencobanya di rumah dengan anggota keluarga Bapak Ibu. Tidak hanya untuk sekolah saja. Ini bisa membuat jadi pengetahuan umum dan menambah pintar anak-anak kita. Setelah kita men-set untuk 10 soal, jangan lupa keseluruhan soalnya kita share kembali. Dan setelah itu, saat lunch quiz, kita akan memilih mata pelajaran materi yang akan kita ujikan. Dan kita akan diminta untuk menuliskan ruangan seperti sosial, sains, bahasa. Dan di form ini tidak bisa menuliskan karakter seperti spasi, dan, atau huruf. Hanya bisa huruf saja. Sehingga Bapak Ibu, jika ada 12 IPA 1, harus huruf semua. Dan kemudian kita akan launch quiz. Di sini ada banyak metode. Apakah jawabannya yang benar ini yang diperlihatkan kepada peserta didik kita dengan question feedback, atau kita ingin mengacak nomor dan jawaban sehingga anak akan berbeda-beda mendapatkan jawaban yang menunjukkan nilainya. Di sini kuisnya sudah dimulai. Di bawah ini adalah fitur atau tampilan anak peserta didik kita saat mengikuti kuis. Mereka akan tahu ada yang true false tadi, ada yang essay atau short answer, serta ada yang multiple choice. Kemudian, anak juga akan merasa bahwa setiap anak tidak dapat mengcopy paste jawaban mereka. Dan kemudian, sebelumnya anak-anak juga harus mencari Socrative di web dan juga login sebagai student, sebagai murid. Dan mereka seperti yang ada tampilan di bawah ini. Student login, mereka tulis nama ruangannya dan juga mengisi nama mereka, sehingga mereka juga bisa lihat bahwa mereka sudah masuk atau tidak dengan mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu guru juga bisa melihat berapa progres yang mereka sudah kerjakan oleh peserta didik kita. Nah, saat selesai, kita ingin berdasarkan waktu yang diinginkan dengan memencet finish, atau kita menunggu anak sampai semuanya selesai. Sehingga setelah kita memilih finish, kita akan mendapatkan result. Result yang ada beberapa pilihan. Kita lihat di report. Nah, di report itu ada pilihan pertama, di mana untuk guru dalam bentuk Excel. Setiap Excel kita akan melihat setiap nomor yang akan dijawab anak untuk semua keseluruhan anak. Ada persentase kesulitan soal untuk analisis soal kita, dan apakah beberapa anak yang tadi menulis huruf besar semua mereka kita bisa lihat. Serta ada individual study PDF di mana setiap siswa dapat melihat pekerjaan mereka sebagai kertas ulangan dalam bentuk fisik, dan ini bisa dikirim lewat email masing-masing. Seperti ini tampilannya. Mereka bisa tahu mana yang salah, dan mereka bisa tahu mana yang benar. Dan pilihan ketiga adalah, ini untuk setiap siswa akan ditampilkan ya. Yang ketiga adalah question specific PDF. Worksheet ini berguna untuk kita untuk melihat setiap nomor ada berapa anak yang menjawab benar, ada berapa anak yang menjawab salah A, ada berapa anak yang menjawab salah B atau C. Seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu kita akan review ya, apa itu Socrative. Socrative adalah web aplikasi media penunjang pembelajaran digital lesson, di mana setiap guru, siswa, atau beberapa instansi yang memerlukan latihan soal atau ujian bisa menggunakan Socrative. Socrative dapat digunakan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan. Dan bagaimana Socrative digunakan? Satu syarat yang pasti dan harus adalah ada internet serta jaringan yang kuat. Kalau tidak, akan putus.
Dan penggunaannya tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya. Mengapa Socrative? Saya senang menggunakan Socrative karena saya bisa membuat anak menulis caranya. Untuk pelajaran matematika, mereka harus menulis caranya dan kita bisa tahu bagaimana progres setiap anak. Semoga Socrative ini bisa membantu Bapak Ibu semua membuat pembelajaran online di rumah untuk anak-anak lebih menarik. Kita juga membuat anak-anak mengerti mengenai teknologi. Belajar dengan teknologi sungguh menyenangkan. Terima kasih semua. Tuhan memberkati.